Hai Inspektor, jika kita membicarakan dunia politik di Indonesia, salah satu sosok yang paling terkenal dan kontroversial adalah mantan Presiden kedua, the one and only, the Smiling General Presiden Soeharto. Dirinya menjadi sosok yang di satu sisi begitu dibenci, namun terdapat sisi lainnya yang begitu dicintai rakyat. Terbukti bahwa sampai saat ini masih ada beberapa orang yang merindukan zaman pemerintahannya. Pernah lihat kan stiker atau gambar di belakang truk yang bergambar wajah Presiden Soeharto dengan tulisan "Piye kabare, penak zaman kuto"? Mungkin awalnya itu adalah sebuah ungkapan iseng dari seseorang yang merindukan zaman pemerintahan dari Pak Harto. Namun, fakta bahwa kata-kata dari gambar tersebut menyebar dan menjadi viral menunjukkan bahwa tidak sedikit masyarakat yang memang merindukan zaman pemerintahan Pak Harto. Nah, kalau kalian gimana? Udah lahir apa belum? Selain berbagai kontroversinya, zaman pemerintahannya dikenal dengan stabilnya kondisi ekonomi dan minimnya tindak kriminal. Jadi jika masih banyak rakyat yang merindukan zaman pemerintahan Pak Harto, ya kayaknya sih sesuatu yang wajar ya. Tapi zaman kan udah berubah guys. Pak Harto juga dikenal sebagai presiden dengan masa pemerintahan paling lama di Indonesia, yaitu 32 tahun. Nggak tanggung-tanggung tuh, kalau dihitung udah berapa periode ya? Namun sosok yang dikenal gagah dan tangguh, ternyata juga bisa terluka sangat dalam ketika sang istri tercinta, Siti Hartinah, atau yang biasa dikenal dengan nama Ibu Tien, meninggal dunia pada 28 April 1996. Ibu Tien menghembuskan nafas terakhirnya di RSPAD Gatot Subroto setelah mengalami serangan jantung. Pak Harto begitu kehilangan sosok belahan jiwanya ini. Dan pada saat itu, untuk pertama kalinya, Pak Harto terlihat begitu berduka. Memang bukan rahasia lagi bahwa sosok Ibu Tien sangat berarti bagi Pak Harto. Bahkan Ibu Tien menjadi penyokong moral Pak Harto saat dirinya menghadapi suatu persoalan yang berat. Lalu, sebenarnya siapakah dan bagaimanakah latar belakang dari Ibu Tien ini dan seberapa besar pengaruhnya dalam pemerintahan Presiden Soeharto? Yuk kita bahas lebih dalam. Ibu Tien yang bernama asli Siti Hartinah lahir di Jaten, Jawa Tengah pada 23 Agustus 1923. Siti Hartinah merupakan anak dari pasangan Somo Harmojo dan Raden Ayu Hatmanti Hatmo Hudojo. Pada masa kecil, Hartinah hidup dengan berpindah-pindah dikarenakan ayahnya yang sering dipindah tugaskan. Ia pernah tinggal di Klaten, Jumapolo, Matesih, Solo, dan Kerjo. Riwayat pendidikannya, ia bersekolah di sekolah dasar 2 tahun, lalu melanjutkan pendidikan di Hisciswo sampai tahun 1933. Di sekolah, ia juga menerima pendidikan seperti membatik dan mengetik. Pada masa kependudukan Jepang di Indonesia, Hartinah turut menjadi anggota Barisan Pemuda Putri di bawah Fujinkai. Ia pun menjadi salah satu pelopor dari Laskar Putri Indonesia yang merupakan ubahan dari Barisan Pemuda Putri setelah kemerdekaan. Tahun 1947 merupakan hari bahagia bagi Siti Hartinah. Ia menikah dengan seorang perwira militer bernama Soeharto, di mana mereka pertama kali bertemu saat Soeharto bersekolah di Wonogiri, Jawa Tengah. Kala itu Soeharto yang berusia 26 tahun didesak oleh Ibu Prawiro yang merupakan ibu angkatnya dengan menanyakan kapan Soeharto akan menikah. Waduh, baru 26 tahun udah disuruh nikah. Mimin apa kabar ya? Soeharto yang saat itu berpangkat sebagai letkol memang tidak terlalu serius menanggapi pertanyaan dari ibu angkatnya itu. Namun Ibu Prawiro terus mendesak. Ia kemudian menjodohkan Soeharto dengan calon pilihannya yang tak lain adalah Siti Hartinah. Tidak disangka, keluarga Sumo Harmojo menerima pinangan Soeharto. Hari bahagia tersebut jatuh pada 26 Desember 1947 di Solo, di mana pernikahan dilangsungkan saat suasana Indonesia sedang berkecamuk. Seperti yang kita tahu, setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia masih belum merdeka sepenuhnya. Belanda masih berusaha untuk kembali menguasai Indonesia melalui agresi militer. Untuk meminimalisir resiko terjadinya serangan dari Belanda, bahkan penerangan acara saat malam hari dibuat redup.
Setelah menikah, Soeharto membawa istrinya tersebut ke tempat di mana ia bertugas, yaitu Yogyakarta. Pada 1950, Soeharto ditugaskan di tempat yang jauh, yaitu Sulawesi. Ia ditunjuk menjadi Komandan Brigade Garuda Mataram yang bertugas untuk memandamkan pemberontakan Andi Aziz. Hartinah datang jauh-jauh dari Pulau Jawa untuk mengunjungi suaminya di Sulawesi. Kehadirannya selain untuk mengobati rindu, sekaligus membawa pesan dari para istri prajurit yang ditinggal bertugas ke Sulawesi. Mereka khawatir karena suaminya jauh dari istri, ditakutkan sang suami mereka kawin atau main perempuan di ranah tugas. Namun karena pesan yang dibawa Hartinah, Soeharto pada acara apel pagi di keesokan harinya menyampaikan peringatan kepada seluruh pasukan agar tetap setia kepada sang istri yang mereka tinggal untuk bertugas. Tidak hanya pada apel pagi tersebut, sebagai bukti kecintaan terhadap Hartinah, Soeharto juga menyampaikan hal yang sama saat Brigade Garuda Mataram kembali ke Yogyakarta. Bahkan ia menjadikan hal tersebut sebagai aturan militer. Peran Hartinah sebagai penyokong utama mental Soeharto sangat terlihat saat Soeharto mendapatkan masalah yang sangat pelik di akhir tahun 50-an. Saat itu, terdapat sebuah program demobilisasi yang sedang berlangsung. Persoalan ini menjadi persoalan yang sensitif, sebab banyak bawahan Soeharto sejak masa revolusi semakin tidak terserap ke dalam kesatuan. Tidak tega melihat mantan bawahannya menjadi pengangguran, Soeharto membentuk suatu unit bisnis. Bisnis tersebut bergerak dalam bidang jasa transportasi dengan memanfaatkan kendaraan militer. Niat Soeharto mungkinlah baik, namun niat baiknya ini kemudian malah mendapat teguran dari atasannya, yaitu Gatot Subroto. Karena teguran ini, Soeharto sempat bimbang apakah akan melanjutkan karirnya dalam kemiliteran atau berhenti dan memilih menjadi supir taksi. Dan dalam kondisi galau ini, Hartinah atau Ibu Tin kemudian menjadi penopang yang kuat bagi suaminya. Hartinah dengan tegas meyakinkan Soeharto untuk tetap bertahan di kemiliteran dengan berkata, "Saya diambil istri bukan oleh supir taksi. Saya menikah dengan seorang tentara. Seharusnya kamu menghadapi masalah itu dengan kepala dingin, walaupun hatimu panas." Dengan perkataan Hartinah ini, Soeharto bertahan dalam dunia militer dan mengurungkan niatnya untuk menjadi seorang supir taksi. Nah, kalau aja Pak Harto waktu itu benar-benar jadi supir taksi, kira-kira siapa ya yang bakal jadi presiden Indonesia kedua? Dan gimana ya nasib Pak Harto kalau benar-benar jadi supir taksi? Bayangin aja nih, kalian lagi naik taksi, kemudian nanya berapa tarifnya, terus malah dijawab gini, "Siapa yang suruh kamu nanya gitu? Siapa yang suruh?" Jadinya agak ngeri-ngeri gimana kan? Saat Soeharto menjabat sebagai presiden kedua Indonesia, Hartinah tetap menjadi pendamping setia dan selalu ada untuk Soeharto, meskipun banyak kabar miring menimpa Soeharto. Tak perlu diragukan bahwa sebagai istri orang nomor satu di Indonesia kala itu, Hartinah yang saat itu lebih dikenal dengan julukan Ibu Tin, juga menerima berbagai sentimen negatif. Salah satunya adalah julukan yang disematkan kepada dirinya, yaitu Mrs. 10%. Julukan ini mengacu pada isu di mana Ibu Tin diisukan mendapatkan komisi 10% dari setiap proyek pemerintah. Ibu Tin juga sempat dikritik habis-habisan saat mengadakan proyek pembangunan Taman Mini Indonesia Indah pada 1972. Kala itu, banyak pembangunan yang lebih mendesak untuk didahulukan, sehingga banyak yang menganggap bahwa sebaiknya proyek TMII tidak dilanjutkan. Pak Harto tentu pasang badan untuk membela sang istri tercinta, di mana proyek TMII tetap dilanjutkan dengan dukungan pemerintah hingga diresmikannya pada 20 April 1975. Ibu Tin tidak hanya berperan sebagai pasangan yang setia, namun juga sebagai pengerem ambisi berkuasa dari Pak Harto. Ibu Tin sempat mengatakan agar Pak Harto tidak lagi menjabat sebagai presiden. Ia mengatakan bahwa Pak Harto sudah tua dan seharusnya menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada yang lebih muda. Pak Harto pun dalam beberapa kesempatan juga menyampaikan agar dirinya tidak dipilih lagi sebagai presiden, meskipun hal ini disangsikan sebagian orang hanya sebagai gimmick untuk melihat reaksi masyarakat. Namun pernyataan tersebut juga adalah permintaan dari Ibu Tin. Bahkan dalam sebuah acara Golkar, Ibu Tin pernah berkata, "Tolong jangan biarkan Pak Harto menjadi presiden lagi. Sudah cukup, sudah cukup. Beliau sudah tua." Pada 28 April 1996, Ibu Tin terkena serangan jantung.
Meskipun sudah dilarikan ke rumah sakit RSPAD Gatot Subroto, nyawa Ibu Tin tak dapat tertolong. Dan sejak saat itu, Pak Harto tidak lagi sama. Ia kehilangan sosok yang sangat berharga dan menjadi penopang moral selama ini. Hingga pada 21 Mei 1998, setelah mendapatkan banyak desakan dari berbagai pihak, Pak Harto memutuskan mundur dari pucuk kepemimpinan setelah 32 tahun berkuasa. Nah, kalau menurut kalian, seperti apakah sosok Ibu Tin menurut pendapatmu? Coba tulis di kolom komentar. Hai, terima kasih sudah menonton dan belajar sejarah bersama Inspek History. Jangan ragu untuk berikan komentar, like, dan bagikan bila kamu merasa konten ini bermanfaat.